Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba dulu diperhatikan Bapak ya. Baik, hadir semua? Hadir Pak. Ada yang tidak hadir? Iya. Berapa jumlahnya? 20. Baik, terima kasih. Baik, coba dulu diluruskan dulu mejanya dulu. Diluruskan. Baik, sebelum itu memulaikan kegiatan pembelajaran kita, mari kita berserahkan diri kepada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa bersama-sama kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada anak-anak kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Kepada anak-anak kami dipersilakan. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi Bapa kami mengucap syukur hingga Dia dapat memberikan pelajaran-pelajaran apa yang seharusnya Dia berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga. Inilah doa dan pergumulan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada kami yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya kepada kami, kita menyanyikan dulu lagu nasional untuk menyegarkan pikiran dan semangat kita pada pagi hari ini. Kepada kami untuk memimpin kita membawa dalam lagu nasional. Kepada kami dipersilakan. Silakan duduk. Baik, masih semangat? Masih. Baik, kepada anak-anak kami minggu yang lalu telah kita memahami materi kita. Apakah masih ingat materi kita? Masih? Apa materi kita minggu yang lalu? Baik, terima kasih bahwa anak kami selalu semangat, tidak pernah lupa apa materi yang sudah pernah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Apa kira-kira yang sudah pernah Anda tahu tentang mengenai hak dan kewajiban yang sudah pernah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu? Masih ingat anak kami? Masih. Baik, apa kira-kira yang sudah pernah tahu tentang mengenai hak pada minggu yang lalu?
Coba dulu berdiri dulu anak kami. Apa lu coba? Menghormati dan menghargai orang lain. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ada lagi yang buat tanggapan? Oke, tanggapan silakan. Hak manusia adalah sesuatu yang diterima menyelesaikan kewajiban tindakan yang harus diambil. Baik. Terima kasih. Baik dari yang telah disampaikan anak kami si Rustin dan juga si Berkat, bahwa salah satu hak yang tidak pernah lepas dari diri kita sendiri. Apa salah satu contoh hak kita? Contohnya anak kami. Apa salah satu contoh? Eta hak kita sebagai siswa. Oh ya, apa Berkat? Kami sebagai siswa hak sebagai anak lah untuk salah satu contoh seperti kami sebagai siswa lain. Jadi kami sebagai siswa adalah menjadi salah satu contoh untuk mentaati aturan sekolah, baik dari Bapak Ibu guru maupun juga kewajiban dari sekolah. Terima kasih. Itu kira-kira yang sudah disampaikan kami. Terima kasih. Bahwa kita tidak pernah lemah, kita selalu semangat. Ayo semangat. Baik, terima kasih. Bahwa kita selalu masuk sekolah, kita harus mempunyai hak untuk belajar. Dan kewajiban kita selalu untuk mengikuti aturan sekolah. Tiba pada waktu. Ada anak yang tidak mengikuti? Tidak. Baik, terima kasih. Anak-anak kami ini ya selalu semangat ya dalam kegiatan apa yang sudah pernah Bapak sampaikan sebelumnya. Dan kemudian kepada anak kami pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Coba dulu diperhatikan di situ anak-anak kami. Itu salah satu materi yang kita laksanakan pada hari ini tidak pernah jauh yang kita jelaskan pada minggu yang lalu. Maka pada hari ini juga kita ingat ya. Kita lihat dan kita tahu bagaimana keharmonisan hak dan kewajiban. Maka kepada anak kami perlu kita tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Dan kemudian kepada anak-anak kami yang Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu tentang mengenai bagaimana cara memahami hak-hak dan pelanggaran HAM di Indonesia saat ini. Barangkali anak-anak kami sudah pernah tahu, sudah pernah memahami bagaimana HAM yang sudah pernah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Berarti salah satu HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hati akan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.
Makna hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Sekian. Baik, itu kira-kira dulu kepada anak kami yang perlu Bapak sampaikan. Dan kemudian terima kasih ya ini. Dan kemudian kepada anak kami tentang langkah-langkah yang Bapak sampaikan masalah pembelajaran kita dalam kasus-kasus HAM, nanti Bapak lanjutkan untuk menjelaskan nanti. Tapi langkah-langkahnya nanti kepada anak kami bagaimana menelaah, bagaimana memahami kasus-kasus yang sudah pernah terjadi itu. Kepada anak kami sudah pernah ada kasus di sekolah. Sudah pernah? Kasus apa saja? Melanggar peraturan. Itu salah satu kan? Bagaimana cara menyelesaikan? Melanggar aturan itu seperti tidak sekolah, malas, tidak hadir. Dengan menyelesaikan masalah itu, kita selalu berjanji kepada Bapak Ibu Guru bahwa saya tidak mengulang kembali itu salah satu kasus di sekolah. Dan yang menjadi kewajiban kita apa? Kita harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Sudah pernah kalian ikuti? Puji Tuhan. Tayangkan, mari kita saksikan bersama nanti ya. Nah, ini salah satu yang Bapak berikan contoh tentang mengenai kasus itu tersebut. Perhatikan arti kasus apa yang sudah dipelajari itu tersebut. Dengan sebuah keputusan dari lembaga presiden itu sendiri. Kematian Munir Said Khalid masih menuai kontroversi. Berbagai dugaan dan konspirasi terus mencuat ke publik. Lalu, apakah pengungkapan kematian Munir akan menemukan titik terang atau masih tertutup awan kelabu? Status bebas murni terhadap Polikarpus Budi Hari Prianto. Maka kepada anak kami kita membentuk kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing di situ ada kerja kelompok yang Bapak susun supaya anak-anak kami nanti memahami, melihat sesuai dengan yang sudah Bapak tayangkan. Pertanyaan di sini, setelah melihat, menyimak kasus pelanggaran hak asasi tersebut, klarifikasikan hal tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran. Itu yang pertama pelajaran. Sudah dengar? Sudah.
langsung kita bentuk kelompok. Cepat. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok ya silakan catat nama kelompoknya yang ada Bapak buat ya, situ dibuat kelompoknya. Kalau bisa nanti dibuat di sini nanti ya jawaban nanti kalau buat di sini nanti ya. Buat di sini namanya ya. Nama kelompok ya, tulis nama kelompok. Kelompok 3. Buat di sini namanya ya. Nama kelompok. Kelompok 2 tulis nama. Dan kelompok 1 baik, kita akan mencoba mempresentasikan. Ayo. Kelompok 4 sudah siap? Ya, perwakilan atau Bapak di depan, bawa tulis depan. Ya, di sini. Kelompok 3. Ayo. Kelompok 2. Dan kelompok 1. Baik, dari hasil tayangan video tadi anak-anak kami coba dipresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing, mulai dari kelompok 1 hasil dari video tadi. Kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok 1, yaitu setelah melihat menyimak kasus pelanggaran hak asasi tersebut, telah mempresentasikan pelanggaran hak tersebut berdasarkan tingkat pelanggarannya adalah menilai kasus pembunuhan terhadap Munir merupakan salah satu pelanggaran HAM yang berat. Apabila kasus Munir ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka terunjuk ketentuan pasal 46 Undang-Undang Pengadilan HAM yang mengatur tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2. Ayo. Ya. Menurut hakikat upaya apa yang bisa
bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM tersebut, upayanya adalah supaya pemerintahan melakukan bala bantuan berupa BLH Komnas HAM atau bantuan lembaga hukum dan hukum tata negara. Nah, bagaimana menurut kalian menyimpulkan masalah yang sudah ada di dalam video tadi? Bagaimana menurut kalian kesimpulannya? Kelompok 4, bagaimana kelompok 4 kesimpulan dari hasil kasus pelanggaran HAM tersebut? Coba disampaikan bagaimana kesimpulannya. Kelompok 2? Oh ya, oke. Ya. Kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Kesimpulannya adalah bahwa hak warga negara dalam mendapatkan kebenaran belum dipenuhi pemerintah. Sampai saat ini kasus pembunuhan Munir tersebut masih menghalangi misteri terlebih dengan dibebaskannya tersangka yang dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini belum sampai pada kesimpulan hukum karena fakta yang diketahui hanyalah bahwa Munir sengaja dibunuh. Namun siapa pelakunya, apa kepentingannya, apa motifnya, serta pemufakatan jahatnya seperti apapun masih buram. Baik, itu salah satu contoh kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok 2, dan sedikit saya tambahkan kesimpulan yang telah dibuat kelompok 2. Sedikit saya tambahkan bahwa pemerintah sekarang ini sudah bergerak untuk mencari dalam pelaku kasus tersebut. Itu tambahan sedikit kesimpulan dari hasil yang sudah dipresentasikan anak-anak kami tentang mengenai kasus-kasus tersebut. Baik, kalau ada yang perlu dipertanyakan tentang mengenai masalah kasus ini yang sudah baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, bisa diberikan pertanyaan. Karena tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, maka itu kira-kira dulu. Kalau ada lagi atau tidak ada lagi pertanyaan? Tidak? Baik, terima kasih atas diskusi atau tanggapan yang sudah dijawab oleh anak-anak kami, baik dari kelompok 2 maupun kelompok 3. Dan sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu salah satunya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di negara Indonesia sampai sekarang ini. Dan kemudian kepada anak-anak kami sebagai tugas yang kita kerjakan pada minggu depan,
karena ada yang perlu kita kerjakan, dan sebagai materi pembelajaran kita yaitu tentang mengenai konsep hak dan ini materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan yaitu makna kewajiban hak asasi manusia. Ya. Ingat ya? Minggu depan itulah materi kita yaitu makna kewajiban Asasi manusia. asasi manusia. Sudah? Ya, tugas kita minggu depan anak kami tuliskan 2 baris tentang pelanggaran HAM. Tuliskan 2 baris tentang pelanggaran HAM. Yang kedua, tuliskan definisi HAM. Untuk membawa kita dalam doa, nyanyi sambil berdoa. Kepada kami dipersilakan. Baik, mari kita bernyanyi dengan sungguh hari ini. 1, 2, 3. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Doa kembali. Terima kasih Allah Bapa dan Tuhan telah menolong kami. Kami kembali mengucap syukur atas berkat-Mu dan anugerah dalam kehidupan kami. Tuhan lalu bersama kami mengantar kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa anak yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Bapa di surga, karena Bapa kami sudah mengajari kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baik, silakan pulang.